Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi binuril ma'rifah wa qadahum minal ghaflati ila safa'is sidqi wal muraqabah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun ruhani yang mengajarkan umatnya agar menghargai waktu dan mengalahkan hawa nafsu dengan mujahadah. Wahai penempuh jalan Allah, ketahuilah tidak semua bujukan hawa nafsu berupa maksiat yang nyata. Terkadang ia datang dalam bentuk yang samar, menunda amal soleh dengan dalih menunggu waktu yang lebih lapang. Ibnu Athaillah berkata, "Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs." Keinginanmu untuk melakukan amal soleh hanya setelah engkau merasa punya waktu luang, itu adalah bagian dari kebodohan hawa nafsu. Waktu adalah anugerah yang terus berlalu tanpa kembali. Dunia tak akan pernah menunggumu. Amalmulah yang akan menjadi temanmu kelak, bukan lapangnya jadwal atau tenangnya urusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah, ketika engkau berkata dalam hati, "Aku akan mulai beramal kalau sudah longgar waktuku, kalau pekerjaan dunia ini sudah selesai, kalau urusan keluargaku sudah tenang," maka itu bukanlah suara ruhani, melainkan bisikan nafsu yang menipumu dengan angan-angan. An-nafsu turajji, war-ruhu tasta'iddu. Hawa nafsu selalu menunda, sedangkan ruh selalu bersiap. Jika engkau menunggu dunia selesai sebelum beramal, maka ketahuilah, ad-dunya la tankadi. Dunia tidak akan pernah selesai. Kesibukan akan terus berganti rupa. Waktu tak akan pernah memberi kesempatan, kecuali bagi mereka yang memaksa diri untuk taat dalam kesempitan. Imam Ibnu Athaillah berkata, "Idza lam tajidni fil faragh, falan tajidni fil malal." Jika engkau tidak menemukanku dalam kesempitan waktumu, maka jangan harap engkau akan menemuiku dalam kelapangan. Amal yang paling tulus adalah amal yang dilakukan di tengah sempitnya waktu, beratnya beban, dan hebatnya godaan. Disitulah letak mujahadah, disitulah nilainya tinggi di sisi Allah. Para ahli hikmah berkata, waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Dan setiap hari berseru, "Ya Ibna Adam, ana yaumun jadid, wa ala amalika syahid, faghtanimni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru. Aku menjadi saksi atas amalmu. Maka manfaatkanlah aku, karena aku tidak akan pernah kembali hingga hari kiamat. Saudaraku, sesungguhnya para salik sejati tidak menunggu waktu luang untuk beramal. Karena mereka tahu, waktu luang itu hanyalah ilusi bagi orang yang hatinya sibuk dengan dunia. Pertama, contoh dari diri kita sendiri. Berapa banyak niat baik yang tertunda hanya karena alasan nanti. Kita berkata, "Aku akan sholat malam, nanti kalau tidurku cukup." Kita berkata, "Aku akan bersedekah, nanti kalau rezekiku sedang lapang." Kita berkata, "Aku akan menuntut ilmu, nanti kalau anak-anakku sudah besar." Padahal semua itu bukan alasan hakiki. Itu hanyalah bisikan hawa nafsu yang membungkus kelemahan kita dengan dalih yang terlihat bijak. Kedua, kisah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah.
Suatu ketika, seorang murid bertanya kepada beliau, "Wahai Syaikh, kapankah waktu terbaik untuk mulai berzikir dan beramal secara istiqamah?" Beliau menjawab, "Sekarang, sebelum nyawamu diambil, sedang hatimu belum sempat engkau hadirkan kepada Allah." Imam Abu Hasan tidak menunggu waktu senggang untuk berzikir. Beliau berzikir dalam perjalanan, dalam keletihan, bahkan dalam kesibukan. Karena hakikatnya, zikir itulah yang memberi kekuatan. Bukan kekuatan yang menjadi syarat untuk berzikir. Ketiga, kisah tukang roti dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah singgah di rumah seorang tukang roti. Saat malam tiba, beliau memperhatikan bahwa tukang roti itu terus berzikir kepada Allah, dari mulai mengaduk adonan hingga memanggangnya. Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama engkau melakukan ini?" Ia menjawab, "Aku sudah melakukannya bertahun-tahun. Aku tidak menunggu waktu khusus. Aku menjadikan pekerjaanku sebagai ladang zikirku." Imam Ahmad pun menangis dan berkata, "Inilah rahasia kemuliaanmu. Engkau tidak tertipu dengan menunggu waktu luang, tetapi engkau isi setiap detikmu dengan kehadiran hati." Keempat, kisah Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril. Ketika wahyu pertama turun, Allah langsung memerintahkan, "Bangunlah untuk sholat malam, kecuali sedikit." Padahal saat itu, Nabi Muhammad SAW baru saja kembali dari Gua Hira. Beliau menggigil karena takut dan masih dalam keadaan terkejut. Namun, Allah tidak menunda perintah ibadah. Karena dalam jalan menuju Allah, amal adalah cahaya. Dan cahaya tidak boleh ditunda, sebab setiap detik kelalaian bisa menelan hati yang sedang lengah. Catatan: waktu yang baik untuk memulai amal bukanlah nanti, tetapi sekarang. Dan waktu yang sempit bukanlah penghalang. Justru itulah ladang ujian yang Allah berikan kepada para hambanya yang jujur. Orang yang beramal dalam kesempitan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang hanya menunggu dalam kelapangan. Wahai jiwa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, jangan lagi menunggu datangnya waktu yang sempurna untuk memulai amal. Sebab, yang sempurna bukan waktumu, tetapi hatimu, jika engkau hadirkan ia dalam amal, walau hanya sejenak. Ketahuilah, bukan panjangnya waktu yang menjadikan amalmu diterima, tetapi keikhlasan yang lahir dari kesadaran bahwa setiap detik adalah anugerah, dan setiap amal adalah jalan pulang menuju Allah. Waktu tidak akan menunggu kita, amal tidak akan menumbuh sendiri, dan hati tidak akan menjadi bening hanya dengan niat tanpa tindakan. Mulailah sekarang, dalam sempitnya waktumu, dalam sibuknya harimu, dalam lemahnya tenagamu. Karena bisa jadi, satu langkah kecilmu hari ini adalah pembuka ribuan rahmat yang menantimu di akhirat nanti. Mari kita lawan bujukan halus hawa nafsu yang menunda-nunda. Mari kita penuhi waktu dengan amal, walau kecil, asal terus-menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus, walaupun sedikit. Semoga Allah menguatkan kita dalam mujahadah, menjadikan waktu kita penuh keberkahan, dan menerima setiap amal kecil yang kita persembahkan dengan hati yang hadir dan niat yang tulus karenanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.